Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan di channel ini insyaallah bahas tentang yang disebutkan tadi ya. Ini berita-beritanya ini sudah terungkap untungnya ya. Yakni ibunya itu sudah ketahuan walaupun anaknya sudah tidak bernyawa ya, ini juga ya, ketahuan dan tidak cuma di sini ya, di Indonesia ini banyak kasusnya itu ya, dalam sebuah acara kita pernah mengisi yaitu forum online se-Indonesia itu ada yang ngurusi bayi-bayi itu sampai ada yang ratusan ya dikumpulkan gitu. Jadi ada lembaganya yang ya mungut itu ya anak-anak yang dibuang ya. Terus muncul problem lagi yaitu pertanyaannya gimana ini kan bukan mahram kita ngurusi banyak anak itu. Jadi banyak sebetulnya muncul problem dari ya bayi-bayi yang dibuang ini. Dan ini di Kalsel ada 17 kasus ya mulai tahun 2024 ini. Ini dihimpun oleh salah seorang rekan wartawan kita ya. Yang banyak itu di tanah laut ya. Di tanah laut ini ada 5 kasus dan 4-nya itu tidak diketahui siapa yang buang ya. Nah dari yang ada ini sebagian itu masih hidup ya, 9 hidup 8 mati ya, bayi-bayi itu ya, kasihan. Di sisi lain itu ada orang yang ingin punya anak ya mengharap-harap ya, keluar banyak biaya ya, bahkan kita baca di Facebook itu ada yang sampai keluar habis 20 miliar sudah berulang kali bayi tabung tidak dapat. Ini begitu dikasih anak dibuangnya. Jadi ini satu hal yang ya memprihatinkan. Pemicunya apa kalau kita lihat dari banyak kasus itu ya karena malu ya, dari perzinaan. Dan kenapa perzinaan ya? Karena angka pernikahan itu juga turun. Ini problem di negeri kita ini. Dalam 1 dekade terakhir menurut catatan Kemenak itu hampir 50% orang angka pernikahan itu turun. Rupanya tidak senang menikah, tapi senang melakukan proses setelah pernikahan itu. Jadi masalah ini ya. Sehingga di perkotaan itu angka kohabitasi itu naik. Kohabitasi itu bahasa kerennya dari kumpul kebo. Ya, orang hidup rumah ya melakukan aktivitas suami istri tapi tidak mau nikah, menjalin hubungan tanpa status atau living together. Itu yang dilakukan banyak seperti itu. Nah yang namanya hubungan ini ya nikah tidak mau tapi hubungannya mau, sehingga di catatan survei ya demografi ini dilakukan per 5 tahun. Ini kita dapat datanya tahun ini ya. Kalau sekarang bisa jadi naik. Itu 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki usia 15 sampai 19 tahun itu telah melakukan hubungan seksual. Jadi ini usia sebelum nikah ini, sebelum nikah. Yang namanya hubungan ini kalau kata orang Jawa itu nanam kacang ya ninggal lanjaran. Hasilnya itu hamil, banyak kehamilan. Terus diaborsi sebagian itu. Angka aborsi itu mencapai 750.000 sampai 1,5 juta di kalangan pelajar, di kalangan remaja ini yang aborsi itu. Ya menurut statistik begitulah. Jadi banyak sekali. Nah, yang tidak berhasil aborsi ya lahirlah bayi. Bayi ini kemudian yang banyak kasus pembuangan. Jadi pembuangan bayi ini sebenarnya bukan hal yang ujuk-ujuk begitu aja itu. Ya ada yang banyak aborsi, digugurkan baik itu pakai cara-cara tradisional maupun yang modern. Nah, yang buang bayi itu kan yang enggak berhasil diaborsi. Yang diaborsi itu kan karena yang dia hamil. Hamil itu ada yang tidak berhasil dia mencegah kehamilan pakai kontrasepsi dan sebagainya. Sehingga sebagian orang itu mengatakan ya solusinya adalah kondomisasi, kasih kondom. Nah itu kadang kampanyenya begitu ya Allah. Padahal ya yang di negeri-negeri barat pun kurang lebih ya. Nah apa penyebabnya ini? Kalau tadi itu kan pemicunya. Yang menyebabkan ini kan sebetulnya kalau kita lihat secara filosofis
itu generasi itu kehilangan visi dan misi hidup. Mereka itu mau ngapain ya? Hidup cuma untuk ngejar kenikmatan duniawi, senang-senang aja, tidak mengemban tugas tertentu. Terus yang kedua, kesenangannya itu pakai konsep kapitalis, sehingga yang mereka tahu senang, gembira itu ya kalau dapat kenikmatan fisik, tidak mengenal itu yang kenikmatan spiritual ya, nikmatnya perjuangan, nikmatnya berlelah-lelah untuk taat itu tidak dikenalkan, karena ya ini sistem sekuler itu ya begini. Terus yang kedua, sudah tidak jelas lagi arah hidup ya. Yang kedua itu sanksinya, orang melakukan aktivitas perzinaan itu tidak dianggap kriminal, yaitu dianggap biasa. Merokok itu jadi persoalan ya, tidak boleh ya. Tetapi orang pacaran, orang tidak sholat itu kan dianggap biasa di masyarakat kita ini. Tidak ada, ini tidak naik kelas, kenapa? Oh, dalam sebulan dia tidak sholatnya sering. Tidak ada kasus begitu ya. Ini sanksi. Kemudian sistem mau cari jalan yang selamat itu sulit, nikah itu sulit, apalagi bagi para remaja. Ada yang tadi saya baca itu masih remaja, mengajukan supaya dapat dispensasi, usianya kalau tidak salah 16 atau 17 tahun tuh, mau menikah. Apakah hamil? Enggak, tapi karena sudah sering berzina katanya, daripada berzina terus mau nikah. Nah, kalau mau nikah begitu alasannya sulit ya, walaupun mungkin bisa ya, tapi urusannya itu loh, urusannya mungkin berat ya. Kalau hamil baru kemudian agak lebih mudah menikah itu. Jadi menikah itu sulit, sementara perzinaan tidak ada hukuman ya, kecuali kalau perzinaannya itu atas dasar pemaksaan atau orang dewasa dengan anak di bawah umur ya, walaupun sudah balik, itu baru terkena masalah. Jadi 3 hal ini yang kita lihat jadi penyebab utama itu. Anaknya sudah keropos secara spiritual, perbuatan untuk melakukan perzinaan itu tidak ada sanksi, terus sistemnya itu juga begitu. Sistemnya itu merangsang orang, apa yang dilihat di tayangan-tayangan itu kan menggugah selera, menggugah syahwat mereka. Ya sudah klop lah, kayak api disiram bensin. Nah, terus solusinya bagaimana? Kalau kita lihat sederhananya, kalau kasus pembuangan bayi ini, solusi pragmatisnya ya bayinya dirawat ya. Yang dibuang itu tidak berdosa. Yang berdosa itu orang tuanya. Bayi yang masih hidup yang dirawat. Cuma itu nanti jadi beban psikologis, kasihan memang ya. Jangankan bayi yang dibuang tidak tahu orang tuanya itu. Ya, orang tua bercerai kadang ya, itu pun jadi beban psikologis bagi anak-anak. Makanya perlu penanganan yang serius ya, anak-anak hasil buangan ini. Nah, dalam Islam hasil perzinaan itu mestinya tanggung jawab keluarga ibu, karena nasabnya nyambungnya ke ibunya. Sehingga kalau negara mestinya ketika mengambil itu ditelusuri siapa perempuannya ini, siapa ibunya ini, sehingga binnya ke ibunya atau bintinya ke ibunya. Yang ngurus siapa? Karena ibu perempuan itu tidak wajib menafkahi, maka yang ngurus ya bapaknya si perempuan itu. Makanya ini sangat hati-hatilah para remaja putri itu ya, dijaga. Karena kalau kejadian seperti ini, bebannya itu ke perempuan, secara syar'i itu ke perempuan. Dia harus merawatnya, keluarganya yang kemudian terkena tanggung jawab nafkah, hadonah, pemeliharaan dan sebagainya. Jadi para remaja putri siswi ya, hati-hati ya, kalau sudah ingin ya nikah, tidak aja jalan lain ya. Kata Nabi la naro lil mutahabbaini mislan nikah. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih baik bagi dua orang yang sudah mencintai seperti kebaikan dalam pernikahan. Kalau sudah rasa senang ya nikah. Bagi nggak ada jalan nikah ya tahan, jangan di pacaran dan sebagainya, jangan. Banyak kasus ini masih untung ya, dia masih selamat buang bayinya. Banyak kasus yang perempuannya itu dimutilasi oleh pacarnya. Banyak kasus itu dibunuh ya, ngaku aku hamil mas ya, dipekap, dicekik ya, mutilasi. Tidak sedikit kasus itu. Terus yang kedua, bukan hanya anaknya, bapaknya juga ya, punya anak perempuan dijaga betul-betul. Yang laki-laki sama ya. Karena laki-laki itu nanti yang ya kalau dibiarin dia
merusak anak gadis orang lain. Jadi ini solusi pragmatisnya gitu, dirawat baik-baik. Negara kalau ketemu kembalikan ke orang tuanya supaya dia itu masih hidup dalam lingkungan keluarganya. Terus keluarganya tentunya menolak, ndak enak. Ini kan anak bikin malu. Jadi didik itu orang tuanya itu. Kalau perlu dimasukkan apa itu kasih daurah ibunya yang tadi, kemudian orang tuanya dihukum juga mestinya ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau mau tuntas itu ya solusinya harus filosofis ideologis, yakni dengan menerapkan hukum syariat Islam. Kenapa? Karena persoalan ini asal muasalnya dari sistem aturan tadi. Rasulullah SAW bersabda itu kan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah, mereka memilih-milih, yakni tidak mau milih hukum Allah kalau tidak mengenakkan, ya. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah senantiasa akan jadikan bencana di tengah-tengah mereka, rusak terus ya. Kita lihatlah negeri-negeri baik di barat termasuk di timur itu rusak urusan ini. Ada acara di televisi itu yang masing-masing keluarga itu bawa anak ya. Terus dicek DNA-nya itu, DNA anak. Ternyata itu banyak sekali yang tidak cocok gitu. Rupanya perselingkuhan itu marak sekali di barat itu. Selingkuh itu, berzina itu mungkin kayak numpang ke toilet gitu ya. Ya, numpang ke toiletnya. Dianggapnya begitu, tidak ada masalah. Jadi hukum syariat dalam masalah apa? Pendidikan. Pendidikan ini kalau pakai hukum syariat nanti menyelesaikan problem visi dan misi generasi itu. Jadi generasi itu mau ngapain hidup ini. Itu mestinya diselesaikan dalam pendidikan. Nah, masalahnya kita kadang pendidikan enggak menciptakan generasi yang seperti tadi. Generasinya masih bingung ya, mau ngapain hidup di dunia ini. Yang kedua ekonomi. Karena bagaimanapun juga kadang keluarga itu jadi mau menikah atau dinikahi itu yang dilihat kan ekonomi kadang. Wah, enggak sanggup nikah. Sering saya katakan untuk urusan mahar itu bisa kredit. Bisa kredit, tidak harus tunai itu kan. Dengan mahar sekian tunai, tidak harus ya. Boleh kredit, boleh tidak disebut. Orang tidak punya motor itu dibelah-belahin kredit motor. Tetapi orang dia punya keinginan ya, sulit untuk membendung, tidak mampu nikah, tidak berani dia nikah itu. Tidak berani nikah, padahal kredit motor berani dia. Ini masalah pertama tadi pendidikan, yang kedua ekonomi ya, sehingga gimana coba makmur. Yang ketiga masalah pergaulan, gimana mengatur pergaulan dalam Islam. Yang keempat masalah sanksi ukubat. Nah semua ini nanti ini kaitannya dengan sistem politiknya yang mengatur ini semua. Nah berkaitan dengan misi ya, visi kehidupan itu mestinya setiap generasi itu diarahkan memandangnya ke depan sampai akhirat. Ya, Allah katakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah ya, dalam apa-apa yang Allah berikan kepada engkau negeri akhirat. Jadi yang disuruh nyari itu negeri akhirat. Ya, kata Imam Al-Qurtubi ya, ad-daral akhirah wa ya al-jannah. Jadi apa saja yang Allah berikan, modal umur, modal harta, modal tenaga, modal apa saja, banyak atau sedikit, mestinya memandangnya ke depan. Itu gunakan modal untuk cari akhirat, yakni kebahagiaan di surganya Allah Ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya, maknanya adalah, ya ini ada ikhtilaf, cuma mayoritas ahli tafsir mengatakan jangan lupakan bagian engkau di dunia, itu maksudnya adalah umur engkau. La tudayyi' umroka, jangan engkau hilangkan umur engkau fi alla ta'mala amalan sholihan fi dunyaka. Engkau habiskan umur tapi tidak melakukan amal soleh di dunia engkau. Karena apa? Bagian ya, fanasibul insan umruhu. Bagian manusia di dunia itu apa? Umurnya itu. Jangan sia-siakan umur untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wa amaluhu sholih fiha. Ya, bagian manusia itu ya amal soleh di dunia. Sehingga orang ya ketika ini mulai sejak kecil itu dibiasakan. Rasulullah itu ngajari seperti ini mulai anak kecil. Ya.
Seperti misalnya beliau menepuk Abdullah bin Umar, ya, ditepuk pundaknya. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini pengembara, ya. Gharib orang asing, aw abiru sabil atau pengembara, orang yang nyebrang jalan. Abir itu kan nyebrang, sabil jalan. Namanya hidup mengembara itu kan tentu ingat tujuannya. Tujuannya di mana? Di akhirat, di akhirat. Tidak akan menghabiskan semua effort kita, tenaga kita untuk membangun dunia kita. Tapi dunia ini mestinya kita gunakan untuk membangun akhirat kita. Ini perlu ditanamkan ini ke para generasi muda ini. Makanya generasi muda Islam itu umur-umur belasan tahun itu sudah jadi pejuang, karena mereka merasakan hidup yang sebenarnya bukan hanya di sini. Di sini di dunia ini hidup untuk berjuang. Ya, kemudian misi ini adalah menjadi hamba Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana kata Rib'i bin Amir, Allahu ibta'atsana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami ini diutus Allah Ta'ala untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menjadi penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi misi manusia itu ya hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hamba Allah, menghamba pada Allah, taat pada Allah. Kemudian yang kedua, khalifatullah. Dalam makna manusia itu Allah ciptakan untuk mengelola, memanfaatkan dan menjaga alam dengan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dalam tafsir Jalalain kan dikatakan ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu ya. Khalifah di sini maksudnya yakhlufuni fi tanfidhi ahkami. Ya, menggantikan Allah dalam rangka apa? Menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya di situ, dan itu juga sebetulnya masuk ke penghambaan kepada Allah, ketaatan secara politik kan gitu ya. Bicara ketaatan ibadah itu kan kayaknya spiritual aja. Padahal ibadah itu ya bisa kaitannya dengan ngatur dunia dengan agama, dengan hukum Allah, itu termasuk bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ketika tahu misinya begini, ya, maka nanti generasi itu mestinya akan memaknai kesuksesan itu seperti ini ya. Ini kata Syekh Ahmad Al-Qassas ya. Hina yub'atsu syakhsun li'ada'i muhimmatin. Ketika seseorang itu dia diutus untuk menunaikan suatu tugas. Fayu'addi ghairaha bimuntahan najah. Kemudian dia itu menyelesaikan, menunaikan tugas yang lain dengan kesuksesan puncak. Jadi bagus sekali dilaksanakan, tapi bukan tugas yang diberikan. Fa'innahu yakunu fashilan. Maka sesungguhnya dia itu gagal. Allah kasih misi, dia ngerjakan misi yang lain, sukses, maka itu hakikatnya gagal. Malam taj'al qadiyataka fi hadhil hayah musara'atal batil wa ihqaqal haq fil ardi fa anta fashil. Selama engkau tidak menjadikan persoalan engkau di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini adalah untuk menentang kebatilan dan mengokohkan atau merealisir kebenaran di muka bumi, fa anta fashil, maka engkau itu gagal. Seorang muslim itu tugasnya bukan bersenang-senang, tapi ada ini yang diemban Rasul, ya, diemban kaum muslimin setelahnya hingga akhirnya kita bisa merasakan saat ini. Itu semua tugas ya. Di sisi manapun kita hidup itu kita mengemban ini. Mahma ahrazta min syahadatin aliyah. Bagaimanapun juga engkau memeroleh ijazah yang tinggi, ya. Apalagi ijazahnya tidak tinggi, palsu lagi ya. Wa markazin marmuq. Engkau punya posisi yang terkemuka, wa a'ilatin hamimah, ya, punya keluarga yang penuh kelembutan, kasih sayang, wa manzilin rahib, punya rumah yang menyenangkan, ya. Wa mahma shallaita wa sumta, meskipun engkau sholat dan engkau puasa, engkau itu gagal, li'annaka lam tu'addil wadhifata allati ibta'asta fil hayati min ajliha. Karena engkau tidak menyelesaikan tugas yang engkau itu diutus hidup itu untuk itu, tidak mengabdi pada Allah Ta'ala, ya kan? Ini kegagalan meskipun sukses. Nah, kegagalan ini kan yang parahnya kalau nanti
berlanjut gagal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Ada lagunya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apalah gunanya. Itu kan sembahyang itu, sholat itu kan salah satu tugas ya, tugasnya banyak itu. Nah ini kita lewati aja lah. Yang kedua ekonomi tadi ya, jadi pendidikan itu harusnya diarahkan Ustaz, membentuk misi ya. Kemudian kebahagiaan itu mereka maknai seperti apa ya, sukses hendaknya bagaimana. Kalau itu tertanam di benak para generasi sekarang ini luar biasa insya Allah. Yang kedua ekonomi ini juga diperbaiki dengan ya, menerapkan ekonomi Islam insya Allah. Sehingga kalau masyarakat itu mudah ya, secara ekonomi menikah itu kan juga tidak sulit. Tetapi tanpa ekonomi yang mapan pun ya, sebetulnya menikah itu juga tidak sulit-sulit amat, mudah mestinya ya, karena nafkah itu kalau kita lihat dalam bahasan fikih itu kan tidak terlalu berat. Sekarang aja memang berat ya sekarang berat karena tuntutannya tidak seperti dulu ya. Harus bayar listrik, bayar kuota, bayar pulsa, bayar ini, bayar itu banyak sekali. Kalau dulu kan relatif lebih mudah. Ini saya contohkan bagaimana di Ihya Ulumiddin ini ya, dalam kondisi sakit ini. Wa mata imra'atani li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an fit ta'un. Dua istrinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini wafat dalam ya, wabah ta'un, ya, ta'un amwas dulu ya. Wa kana huwa aidan mat'unan, dan Sayyidina Mu'adz ini juga dalam kondisi terkena penyakit ta'un. Faqala, dia kemudian mengatakan, zawwijuni fa inni akrahu an alqallaha azban. Kalian nikahkan aku. Aku enggak suka ketemu Allah dalam keadaan menjomblo. Kita bisa bayangkan itu kan kondisi sulit ya. Apalagi Sayyidina Mu'adz ini meskipun beliau itu gubernur, beliau itu sangat sederhana. Tapi dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan, mungkin ya ini mat'un, kena ta'un. Yang ujungnya beliau juga wafat kena penyakit ta'un sebagaimana Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kena wafat, kena ta'un di sama-sama di Syam ini. Ini menunjukkan apa? Waktu itu sederhana menikah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu 2 hari pasca istrinya wafat itu beliau menikah lagi sudah. Kalau kita ngurus administrasi tidak mungkin itu 2 hari nikah lagi, itu tidak mungkin. Belum lagi dapat wanita yang mau menikah ya setelah 2 hari. Ini menunjukkan dalam Islam pernikahan itu mudah, tidak sulit-sulit. 2 hari itu ngurus akta kematian juga belum tentu selesai. Ngurus ini, ngurus itu, ya Allah. Nah yang berikutnya mengatur pergaulan. Ini yang penting, tapi ini kayaknya ya sulit ya, dalam masyarakat kalau sistem pemerintahan aturan itu tidak dibenahi. Ya. Yang pertama kayak menyuruh nutup aurat aja, ya. Nanti ini bisa kena pasal pemaksaan HAM. Ya, suruh nutup aurat ya, padahal jelas Al-Quran nyuruh itu. Kemudian masalah melihat aurat ya. Ini juga meskipun dosanya tidak dosa besar ya, tapi ini kan juga haram ya, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali ya, jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya, karena hak engkau cuma di pertama, yang kedua itu bukan hak engkau ya. Artinya kalau orang tersingkap auratnya kelihatan ya cukup segera palingkan muka ya. Melihat tadi itu ya tidak sengaja tidak apa-apa. Ini urusan melihat. Aurat tidak dijaga, menjaga pandangan juga sulit. Nah gitu. Jadi ini berkaitan. Terus yang berikutnya khalwat, berdua-duaan. Ini yang tidak jadi masalah sekarang ini kan. Bahkan kadang pendidik pun ya, guru itu laki-laki dengan perempuan bisa berdua-duaan ya. Oh ini membahas kerja misalnya, padahal ya tidak boleh ya. Karena dalam sholat pun tidak boleh berkhalwat. Ikhtilat ya, campur baur ya. Campur baurnya ada yang boleh, ada yang tidak ya. Nah ini juga hukum-hukum yang mestinya diatur. Ini saya ceritakan bagaimana negara ini mesti berperan ya dalam hal ini ya. Untuk aurat, melihat, khalwat ya. Hubungan antar laki-laki perempuan ini mesti negara ikut campur dalam pandangan Islam ya. Kalau pakai kapitalis ya memang itu kan masalah privat, hak asasi mereka. Ini saya ingin contohkan suatu ketika Khalifah Umar ini beliau itu sering patroli, kalau kata Jokowi blusukan. Blusukan ini kesannya kan belusuk-belusuk ya. Kalau patroli ini lebih ngecek. Sampai beliau ini ya ada di samping rumah ya seseorang
Dari situ beliau mendengar ada wanita itu bersyair. Yes. Di antara syairnya itu adalah ini. Hal min sabilin ilal khamri fa ashribuha. Apakah ada jalan kepada khamr sehingga aku bisa minum khamr itu? Au hal min sabilin ila Nasr ibnil Hajjaj. Ataukah ada cara untuk bisa ketemu dengan Nasr bin Hajjaj? Bisa pacaran dengan Nasr bin Hajjaj. Jadi ini merindukan, ya, tergila-gila dengan Nasr bin Hajjaj. Undur ila sihri yajri fi nawadhirih. Perhatikanlah kepada sihir yang ada di dalam tatapan matanya Nasr bin Hajjaj ini. Ini panjang ini anunya, senandungnya panjang itu di kitab bisa dibaca. Sampai dilihati alisnya bagaimana, rambutnya bagaimana itu. Jadi syairnya wanita ini memuja ketampanan Nasr bin Hajjaj. Terus apa? Khalifah Umar ini batin. Siapa Nasr bin Hajjaj ini? Besoknya itu disuruh ya, asistennya itu untuk mencari. Itu bawa ke sini Nasr bin Hajjaj. Dilihat oleh Umar nih. Oh ternyata dasar bungas banar. Tampan sekali ya. Tatapan matanya, alisnya, rambutnya seperti yang digambarkan syair oleh wanita ini. Akhirnya apa yang dilakukan Khalifah Umar? Beliau suruh itu rambutnya potong. Rambutnya potong. Supaya ndak tampan banar kelihatan rambutnya itu. Tapi dasar tampan lah. Rambut dipotong tetap tampan ya. Besoknya ada wanita lagi yang bersyair memuji lagi. Kata Umar itu suruh pakai topi aja dia, keluar rumah enggak boleh kelihatan. Tetap aja pakai topi ya tambah tampan. Jadi ini pelajaran bagi orang yang good looking ya. Jangan tebar pesona. Ya biasa-biasa aja. Enggak usah dibikin make up yang membuat orang tertarik. Ya, kalau yang tampannya biasa-biasa aja enggak apa-apa. Ini sebetulnya enggak berdosa. Tapi apa? Ini bisa dilihat di kitab Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Mengatakan ya kama sahha anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an gharraba Nasr bin Al-Hajjaj. Sebagaimana telah sahih riwayat bahwasanya Umar bin Khattab itu telah mengasingkan atau menyuruh pergilah Nasr bin Hajjaj itu ilal Basrah, ke Basrah. Jadi di Madinah ya di lobi, engkau pindah saja ke Basrah. Bisababi annahu li jamalihi iftatana ba'dhan nisa'i bih. Dengan sebab bahwasanya karena ketampanannya dia itu ya, menimbulkan fitnah sebagian wanita di Madinah. Jadi rupanya ini ya banyak wanita tergila-gila sampai syair kayak minum khamr, ingin macam-macam itulah. Itu kalau Nasr bin Hajjajnya ini dasar orang jahat itu bisa dapatnya itu semua itu. Ya, kayak orang sekarang ini kan kadang baca di Facebook itu kadang saya tahu nama siapa itu, Lee Min Ho misalnya. Saya sampai cari siapa Lee Min Ho itu. Oh rupanya artis-artis itu. Banyak perempuan model tergila-gila begitu. Padahal tampangnya kayak perempuan itu. Laki-lakinya kayak perempuan. Apalagi ada Kim siapa? Lain Kim Jong Un lain. Nah dalam Islam itu jam berapa samaan? Dalam Islam Khalifah Umar itu sampai sebetulnya ini kan bukan hal berdosa. Orang ganteng itu enggak berdosa. Tapi negara itu ikut memperhatikan. Dan yang gantengnya si Nasr bin Hajjaj ini paham, nggak kemudian protes, beliau pergi ke Basrah. Kalau kita runut lebih lanjut ceritanya di Basrah pun itu ya tetap ganteng dia. Kalau ke Basrah jadi jelek enggak. Sehingga ada keluarga yang akhirnya seorang istri sudah punya suami itu kepencut dengan Nasr. Akhirnya Nasr bin Hajjaj ikut berjihad aja. Ya, kalau berjihad nanti musuh kepencut ya terserah. Ya, itu solusinya ya, negara itu sampai mikir begitu. Nah sekarang ini kadang kan ketampanan itu begitu rupa ditonjolkan. Bahkan yang tidak tampan, tidak cantik pun dibikin ya, menipu ya dengan make up itu sehingga yang biasa jadi sangat cantik. Padahal ketika ke rumah itu mungkin suaminya ketika make upnya dihapus itu ya biasa, bisa jadi tidak kenal ini siapa ini. Nah ini banyak tipuan di situ. Ini mestinya ditata, dan masyarakat kalau tidak dijelasin dari pendidikan tadi ya, visi misi dan bagaimana memandang kebahagiaan tadi, menata seperti ini juga sulit ya, pasti diprotes lah. Apa dosanya itu? Apa ini hak asasi manusia dan sebagainya. Secara syariat memang ya tidak ada salah orang tampilannya bagus itu, tapi menjaga masyarakat itu sampai dipentingkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Ini bisa dibaca juga kisah ini di kitab Adwa'ul Bayannya Imam Asy-Syinkiti juga
Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah ya, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, berikutnya yang penting itu adalah sanksi. Sanksi orang berzina. Kalau sudah ditata sedemikian rupa ya, pendidikan sudah bagus, ya, misi, visi dan orang itu sudah pokoknya tertata baik ya, diupayakan begitu. Kondisi masyarakatnya, pergaulannya juga ditata. Masih saja terjadi, maka ya ada sanksi. Orang berzina itu hukumannya dijilid, dipukul 100 deraan, dipukul. Kalau sekarang berzina apalagi hamil dinikahkan. Ya meskipun dinikahkan itu boleh ya, boleh dinikahkan. Tapi menurut hukum Islam dipukul kalau terbukti perzinaan sampai ke pengadilan. Ya kalau tidak sampai ke pengadilan, masing-masing Allah tutupi aibnya, ya sudah nikah-nikah aja. Tapi tobat jangan lupa. Yang kedua, kalau zina muhson, ya, ini kasus perselingkuhan misalnya, sampai ada saksi sampai ke pengadilan, maka ini hukumannya rajam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul itu pernah merajam orang Yahudi ya, yang berzina, sudah muhson, dirajam di dekat masjid. Ya. Jadi ini hukuman mati. Ini juga ada seorang sahabat namanya Ma'is ya, yang juga berzina, dihukum mati oleh Rasulullah SAW ya, dan tobatnya itu Allah balas dengan, kata Rasulullah, dia sekarang berenang-renang di sungai surga katanya ya. Ada wanita dikatakan ini tobatnya wanita dari suku Ghamidi ini kalau ditimbang untuk penduduk Madinah itu mencukupi mereka. Itu kalau hukum Islam dan sampai ke pengadilan. Kalau tidak sampai ke pengadilan bagaimana? Ya, tutupi aib itu, tobat, ya, tobatlah. Allah penerima tobat asal tobatan nasuha. Jangan sampai terulang lagi. Ini banyak kisah begitu. Pintu-pintu perselingkuhan ya, mestinya ditutup. Ada yang acara itu curhat-curhatan dengan ustadz siapa itu. Kita melihat muncul di YouTube, kita dengerin ya. Banyak kasus begitu ternyata. Gara-gara curhat selingkuh. Ini kan jadi proses problemnya panjang. Ini mungkin beberapa hal terkait bagaimana Islam mengatasi hal-hal yang berkembang di masyarakat.